Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prana Wijaya Pratama Nandana dari Fakultas Sains dan Teknologi, jurusan Teknik Informatika. Di sini, saya akan mensosialisasikan tentang protokol 5M dan vaksinasi. Meski sudah lebih dari 1 tahun, pandemi virus corona masih terus menyerang penduduk dunia tanpa henti. Di Indonesia, angka kasus positif virus corona sudah di atas 1,5 juta jiwa. Kabar baiknya, sekitar lebih dari 1,3 juta jiwa sudah berhasil pulih dari serangan virus corona. Untuk mencegah penularan virus corona yang lebih parah, negara kita menggunakan protokol kesehatan 5M, yaitu mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, mengurangi mobilitas. Yang pertama, mencuci tangan. Berikut adalah langkah-langkah mencuci tangan dengan benar. Rutin mencuci tangan hingga bersih adalah salah satu protokol kesehatan yang cukup efektif untuk mencegah penularan virus corona. Untuk hasil yang maksimal, kamu disarankan untuk mencuci tangan setidaknya selama 20 detik beberapa kali sehari, terutama saat sebelum memasak atau makan, setelah menggunakan kamar mandi, setelah menutup hidung saat batuk atau bersin. Untuk membunuh virus dan kuman-kuman lainnya, gunakan sabun dan air atau pembersih tangan dengan alkohol setidaknya dengan kadar 60%. Yang kedua, memakai masker. Berikut adalah tata cara memakai masker yang benar. Pada awalnya, penggunaan masker hanya diperuntukkan untuk orang yang sakit. Namun virus corona semakin tak terkendali. WHO akhirnya mengeluarkan himbauan agar semua orang, baik yang sehat atau yang sakit, agar selalu menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah. Kebijakan WHO ini juga sempat ditegaskan oleh Presiden Joko Widodo. Protokol kesehatan virus corona terkait masker pun semakin digalakkan di beberapa negara. Di Amerika Serikat, CDC memperbarui pedoman terkait penggunaan masker. CDC mengimbau masyarakat Amerika Serikat harus memakai masker meski berada di dalam rumah pada kondisi tertentu. Menurut CDC, penggunaan masker di dalam rumah perlu dilakukan ketika yang pertama, terdapat anggota keluarga yang terinfeksi COVID-19. Yang kedua, terdapat anggota keluarga yang berpotensi terkena COVID-19 karena aktivitas di luar rumah. Yang ketiga, merasa terjangkit atau mengalami gejala COVID-19. Yang keempat, ruangan yang sempit. Yang kelima, tidak bisa menjaga jarak minimal 2 meter. Yang ketiga, menjaga jarak. Protokol kesehatan lainnya yang perlu dipatuhi adalah menjaga jarak. Protokol kesehatan ini dimuat dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia dalam Protokol Kesehatan bagi masyarakat di tempat dan fasilitas umum dalam rangka pencegahan dan pengendalian COVID-19. Di sana disebutkan menjaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain untuk menghindari terkena droplets dari orang yang berbicara, batuk, atau bersin, serta menghindari kerumunan, keramaian, dan berdesakan. Bila tidak memungkinkan melakukan jaga jarak, maka dapat dilakukan berbagai rekayasa administrasi dan teknis lainnya. Rekayasa administrasi dapat berupa pembatasan jumlah orang, pengaturan jadwal, dan sebagainya. Sedangkan rekayasa teknis antara lain dapat berupa pembuatan partisi, pengaturan jalur masuk dan keluar, dan sebagainya. Yang keempat, menjauhi kerumunan. Selain 3 hal tadi, menjauhi kerumunan merupakan protokol kesehatan yang juga harus dilakukan. Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, masyarakat diminta untuk menjauhi kerumunan saat berada di luar rumah. Ingat, semakin banyak dan sering kamu bertemu orang, maka kemungkinan terinfeksi virus corona pun semakin tinggi. Oleh karena itu, hindari tempat keramaian,
terutama bila sedang sakit atau berusia di atas 60 tahun. Menurut riset, lansia dan pengidap penyakit kronis memiliki resiko yang lebih tinggi terserang virus corona. Yang kelima, mengurangi mobilitas. Virus penyebab corona bisa berada di mana saja. Jadi semakin banyak dirimu menghabiskan waktu di luar rumah, maka semakin tinggi pula terpapar virus jahat ini. Oleh karena itu, bila tidak ada keperluan yang mendesak, tetaplah berada di rumah. Menurut Kemenkes, meski sehat dan tidak ada gejala penyakit, belum tentu dirimu pulang ke rumah dengan keadaan yang masih sama. Pasalnya, virus corona dapat menyebar dan menginfeksi seseorang dengan cepat. Untuk menanggulangi virus corona, maka perlu diadakan pemberian vaksinasi. Pemberian vaksin merupakan salah satu upaya yang dinilai paling efektif untuk mengatasi pandemi COVID yang masih terus berlangsung. Vaksinasi atau imunisasi merupakan prosedur pemberian suatu antigen penyakit. Biasanya berupa virus atau bakteri yang dilemahkan atau sudah mati. Bisa juga hanya bagian dari virus atau bakteri. Tujuannya adalah untuk membuat sistem kekebalan tubuh mengenali dan mampu melawan saat terkena penyakit tersebut. Sebenarnya, sistem kekebalan tubuh terhadap suatu penyakit bisa terbentuk secara alami saat seseorang terinfeksi virus atau bakteri penyebabnya. Namun, infeksi virus corona memiliki resiko kematian dan daya tular yang tinggi. Oleh karena itu, diperlukan cara lain untuk membentuk sistem kekebalan tubuh, yaitu vaksinasi. Vaksin COVID-19 yang sudah tiba di Indonesia berisi virus corona yang sudah dimatikan. Dengan mendapatkan vaksin COVID-19, Anda bisa memiliki kekebalan terhadap virus corona tanpa harus terinfeksi terlebih dahulu. Ada banyak manfaat yang bisa diperoleh jika Anda mendapatkan vaksin COVID-19. Di antaranya, yang pertama, menurunkan angka kesakitan dan kematian COVID-19. Seperti yang disebutkan sebelumnya, vaksin COVID-19 dapat memicu sistem imunitas tubuh untuk melawan virus corona. Dengan begitu, resiko Anda untuk terinfeksi virus ini akan jauh lebih kecil. Kalaupun seseorang yang sudah divaksin tertular COVID-19, vaksin bisa mencegah terjadinya gejala yang berat dan komplikasi. Dengan begitu, jumlah orang yang sakit atau meninggal karena COVID akan menurun. Yang kedua, mendorong terbentuknya herd immunity. Seseorang yang mendapatkan vaksin COVID-19 juga dapat melindungi orang-orang di sekitarnya, terutama kelompok yang sangat beresiko, seperti lansia di atas 70 tahun. Hal ini karena kemungkinan orang yang sudah divaksin untuk menularkan virus corona sangatlah kecil. Bila diberikan secara massal, vaksin COVID-19 juga mampu mendorong terbentuknya kekebalan kelompok herd immunity dalam masyarakat. Artinya, orang yang tidak bisa mendapatkan vaksin, misalnya bayi baru lahir, lansia, atau penderita kelainan sistem imun tertentu, bisa mendapatkan perlindungan dari orang-orang di sekitarnya. Kendati demikian, untuk mencapai herd immunity dalam suatu masyarakat, penelitian menyebutkan bahwa minimal 70% penduduk dalam negara tersebut harus sudah divaksin. Yang ketiga, meminimalkan dampak ekonomi dan sosial. Manfaat vaksin COVID-19 tidak hanya untuk sektor kesehatan, tetapi juga untuk sektor ekonomi dan sosial. Jika sebagian besar masyarakat sudah memiliki sistem kekebalan tubuh yang baik untuk melawan penyakit COVID-19, kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat bisa kembali seperti sedia kala. Selanjutnya, kelompok prioritas penerima vaksin COVID-19. Saat ini, jumlah vaksin yang tersedia di Indonesia masih belum cukup untuk diberikan kepada seluruh masyarakat Indonesia sekaligus. Maka dari itu, ada beberapa kelompok yang diprioritaskan untuk mendapatkan vaksin COVID-19 terlebih dahulu.
Berikut ini adalah beberapa kelompok yang termasuk prioritas vaksin COVID-19. Yang pertama, tenaga kesehatan yang memiliki resiko tinggi untuk terinfeksi dan menularkan COVID-19. Yang kedua, orang dengan pekerjaan yang memiliki resiko tinggi tertular dan menularkan COVID-19 karena tidak dapat melakukan jaga jarak secara efektif seperti anggota TNI Polri dan petugas pelayanan publik lainnya. Yang ketiga, orang yang memiliki penyakit penyerta dengan resiko kematian tinggi bila terkena COVID-19, termasuk lansia. Setelah semua kelompok prioritas di atas mendapat vaksin COVID-19, vaksinasi akan dilanjutkan ke kelompok penerima vaksin COVID-19 lainnya, mulai dari penduduk di daerah yang banyak kasus COVID-19 sampai ke seluruh pelosok Indonesia. Tetapi ada beberapa golongan yang tidak boleh diberi vaksin atau ditunda, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, suhu tubuh calon penerima vaksin sedang demam. Yang kedua, pernah terkonfirmasi COVID-19. Yang ketiga, ibu hamil atau menyusui. Yang keempat, mengalami gejala ISPA dalam 7 hari terakhir. Yang kelima, anggota keluarga serumah sedang dalam perawatan isolasi mandiri. Yang keenam, sedang mengikuti terapi aktif dalam jangka panjang. Yang ketujuh, menderita penyakit jantung dan ginjal. Yang kedelapan, menderita penyakit autoimun sistemik. Dari fakta-fakta di atas, bisa kita lihat bahwa vaksin COVID-19 membawa banyak manfaat. Tidak hanya untuk diri sendiri, tetapi juga bagi banyak orang. Oleh sebab itu, meskipun banyak beredar isu-isu seputar vaksin yang belum jelas kebenarannya, Anda tidak perlu ragu atau takut untuk menjalani vaksinasi COVID-19. Selagi menunggu vaksin COVID-19 diedarkan, Anda harus tetap menjalani protokol kesehatan dan sebisa mungkin menghindari berpergian keluar rumah atau berkumpul dengan orang banyak. Sekian dari saya. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.